Perkenalkan, nama saya Trivena. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan teori semiotik dengan teori hermeneutik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian teori semiotik. Teori semiotik adalah ilmu tentang tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik ini mempelajari sistem-sistem aturan-aturan dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Dalam kajian semiotik, ciri-cirinya adalah tanda, penanda, dan petanda. Penanda ini bisa kita sebut sesuatu, sedangkan petanda itu adalah konsepnya. Tanda dalam suatu karya sastra yang berhubungan dengan petanda dan penandanya tidak hanya ada satu saja, akan tetapi ada tiga, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Pertama, ikon merupakan suatu hubungan persamaan antara penanda dan petanda. Kedua, indeks merupakan suatu hubungan sebab akibat antara penanda dan petanda. Ketiga, yaitu simbol, merupakan hubungan semau-maunya antara penanda dan petanda. Nah, yang selanjutnya yaitu teori hermeneutik. Teori hermeneutik adalah jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Hermeneutik diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani yaitu hermeneuein, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Nah, dari kedua teori ini terdapat sekali perbedaannya. Teori semiotik itu di mana dalam teori semiotik terdapat tanda-tanda. Nah, dari tanda-tanda itu kita bisa menafsirkan apa maksud dari suatu karya sastra. Nah, sedangkan teori hermeneutik itu kita disuruh untuk melakukan menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan apa maksud dari suatu karya sastra. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan memberikan satu contoh untuk menganalisis teori semiotik. Di sini saya mengambil mantra pengobatan, yaitu penawar suga atau mantra penyembuh angin duduk, di mana yang isinya Bismillahirrahmanirrahim, aku tahu asalmu, asal angin surga, kamu datang malam, diusir siang. Nah, langsung saja ke dalam pembahasannya. Dalam mantra pengobatan untuk orang yang kena angin duduk ini memiliki teori semiotik yang terdapat beberapa hal, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Yang pertama yaitu ikon. Mantra penyembuh angin duduk ini digunakan untuk siapa saja yang mengalami sakit angin duduk di dalam perutnya. Kata Bismillahirrahmanirrahim merupakan tanda yang menandakan bahwa Allah yang menyembuhkan. Maka sebelum berdoa kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, indeks. Adapun indeks yang terdapat dalam mantra ini yaitu Yaku tahu asalmu asal angin surge, ikau dumah hamelem, yang merupakan petanda yang memiliki sebab akibat antara penanda dan petanda. Dari penanda tersebut mengakibatkan sembuh yang menjadi petandanya. Yang ketiga yaitu simbol. Adapun simbol yang terdapat dalam mantra ini yaitu barakat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, adalah tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Hubungan bersifat arbiter yang tujuannya untuk meminta semoga kesembuhan segera diterima, dan hanya kepadanya saja kita meminta pertolongan, jangan ada yang lain. Nah, selanjutnya contoh teori hermeneutik. Di sini saya mengambil Gurindam 12. Kenapa Gurindam 12? Karena menurut saya di dalam Gurindam 12 ini tercantum beberapa nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Di Gurindam 12 pasal 8 ini, saya mengambil bait pertama saja, yaitu barang siapa khianat akan dirinya sendiri, apalagi kepada lainnya. Nah, makna yang terdapat dalam Gurindam ini yaitu seseorang akan merasa kecewa ketika kenyataan yang dihadapi tidak sesuai dengan harapan. Orang yang sering membenarkan yang salah, ingkar dan aniaya terhadap dirinya sendiri tidak akan dipercaya. Pada diri sendiri saja tidak peduli, apalagi kepada sekelilingnya tidak akan mungkin. Baiklah, sekiranya dari contoh yang sudah saya berikan tadi kita bisa mengetahui apa perbedaan dari teori semiotik dan teori hermeneutik. Dalam teori semiotik itu kita menganalisis sebuah karya sastra melalui tanda-tanda yang terdapat di dalam sebuah karya sastra itu, seperti ikon, indeks, dan simbolnya apa. Nah, dari hal tersebut kita bisa menganalisis apa maksud dari
suatu karya sastra itu. Sedangkan dalam teori hermeneutik itu kita menganalisis secara keseluruhan. Kita menafsirkan apa maksud dari sebuah karya sastra itu. Tidak seperti semiotik yang dari tanda-tandanya saja, tapi hermeneutik dari keseluruhan karya sastra itu. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Demikian dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.